Arsenal kemungkinan besar akan kembali sibuk ketika bursa transfer Januari 2023 dibuka. The Gunners bakal memperkuat skuadnya dengan mendatangkan amunisi baru. Arsenal mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim panas kemarin. Ada Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner, dan Marquinhos yang datang ke Emirates Stadium. Kedatangan pemain baru mampu mendongkrak performa Arsenal secara signifikan. Tim meriam London tersebut sekarang menghuni puncak klasemen Premier League. Meski berada di puncak klasemen, terdapat beberapa kelemahan di kubu skuad arahan Mikel Arteta ini. Kedalaman skuad The Gunners saat ini dirasa masih tipis. Besar kemungkinan Arsenal akan kembali menggelontorkan dana untuk membeli pemain pada Januari mendatang. Kabarnya pemilik The Gunners akan menyediakan dana hingga 50 juta pounds. Yeremy Pino sangat santer dikaitkan dengan Arsenal pada musim panas lalu. Villarreal dikabarkan siap mendengarkan tawaran yang datang setelah gagal ke Liga Champions. Namun, Pino pada akhirnya bertahan di El Madrigal. Arsenal tidak kekurangan opsi di posisi penyerang sayap. Namun, Emile Smith-Rowe berpotensi menepi hingga tahun baru sehingga Pino menjadi satu di antara pemain yang masuk dalam radar The Gunners. Setelah mencetak 7 gol pada musim lalu, pemain sayap asal Spanyol itu baru mencetak 1 gol pada musim ini. Pino memiliki klausul rilis sebesar 67,5 juta pounds, tapi kabar terbaru menyebut 25 juta pounds sudah cukup untuk memboyongnya ke Emirates Stadium. Arsenal memang dikenal cukup sukses ketika mendatangkan pemain dari Brasil. Gabriel Martinelli menjadi contoh konkret. Danilo bisa menjadi salah satu nama yang bisa dipertimbangkan untuk direkrut The Gunners. Gelandang bertahan ini merupakan bagian dari tim Palmeiras yang memenangkan Copa Libertadores pada 2020 dan 2021. Danilo juga merupakan pemain reguler di liga musim ini. Arsenal tengah bersiap mengajukan tawaran sebesar 26 juta pounds untuk mendapatkan pemain asal Brasil tersebut. Namun, pemain berusia 21 tahun tersebut juga punya beberapa peminat. Pemain yang cukup familiar dengan Premier League, gelandang Leicester City Youri Tielemans akan kehabisan kontrak pada akhir musim nanti. Dia diperkirakan tidak akan menandatangani kontrak baru. Arsenal dikaitkan dengan Tielemans pada bursa transfer musim panas kemarin. Akan tetapi, kedua klub tidak menemukan kata sepakat perihal harga untuk mantan pemain AS Monaco tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu bisa datang ke Arsenal dengan harga yang cukup miring pada Januari 2023. Dia sudah terbukti di Premier League setelah membuat lebih dari 100 penampilan di liga bersama Leicester City. Gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic bukanlah pemain yang asing dengan rumor transfer. Arsenal bukan satu-satunya klub yang dikaitkan dengan pemain asal Serbia itu. Milinkovic-Savic sudah mencetak 51 gol di Serie A sejak bergabung bersama Lazio pada 2015. Dia juga memainkan peran-peran penting dalam keberhasilan negaranya lolos ke Piala Dunia 2022. Arsenal dikabarkan bersedia melakukan segalanya untuk bisa memboyong Milinkovic-Savic. Bahkan ada kemungkinan The Gunners akan menawarkan Albert Sambi Lokonga untuk bisa mendapatkan sang pemain.
Yeremy Pino bukan satu-satunya pemain Villarreal yang dikaitkan dengan Arsenal. Alex Baena dipinjamkan ke Girona pada musim lalu dan membantu tim Katalan itu promosi ke La Liga. Dia pun tampil impresif bersama Villarreal pada musim ini setelah masuk ke tim utama. Mantan manajer Arsenal, Unai Emery, memberikan kepercayaan kepada pemain berusia 21 tahun ini sebelum pindah ke Aston Villa. Baena membayar kepercayaan itu dengan mencetak 8 gol dari 17 penampilan. Jika Arsenal ingin mendatangkan pemain timnas Spanyol U21 ini, mereka akan mendapatkan persaingan dengan Liverpool. Villarreal dikabarkan menginginkan 30 juta pounds untuk Baena. Arsenal juga dikaitkan dengan Mihailo Mudryk pada musim panas lalu. Namun, pemain yang dijuluki Neymar dari Ukraina itu memilih bertahan di Shakhtar Donetsk. Penampilannya pada musim ini bisa membuat harganya semakin melambung. Dalam 5 pertandingan Liga Champions musim ini, pemain berusia 21 tahun itu mencetak 3 gol. Itu termasuk gol ke gawang Celtic dalam laga kandang maupun tandang yang membuat Shakhtar Donetsk masih punya harapan ke babak 16 besar. Pada awal Oktober lalu, Direktur Sepak Bola Shakhtar Donetsk, Dari Josna, mengingatkan bahwa Mudryk tidak akan bisa direkrut dengan murah. Klub peminat harus mengeluarkan banyak uang. Arsenal terancam melemah sebelum Piala Dunia 2022 di Qatar setelah kalah 0-2 dari PSV Eindhoven di Liga Eropa, Jumat 28 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal menelan kekalahan pertama di grup A Liga Eropa usai takluk dari PSV di Stadion Philips lewat gol Joey Veerman dan Luuk de Jong. Kekalahan itu membuat Arsenal gagal mengunci puncak klasemen untuk lolos otomatis ke babak 16 besar Liga Eropa. Laga-laga itu krusial bagi Arsenal, terutama di Liga Inggris dan Liga Eropa. Kembali terpeleset maka Arsenal akan turun dari puncak klasemen Liga Inggris serta tampil di laga playoff Liga Eropa. Disebutkan sejumlah faktor yang mendukung tim asuhan Mikel Arteta bisa melemah pada periode November. Arsenal hanya mencetak 4 poin dalam 4 pertandingan di semua ajang. Statistik itu berbeda dengan 5 pertandingan sebelumnya yang mengemas 14 gol. 4 gol itu pun hanya dicetak 2 pemain, Bukayo Saka dan Granit Xhaka yang masing-masing membukukan 2 gol. Klub asal London itu juga disebut mengalami penurunan performa dalam setiap pertandingan, cenderung tampil bagus pada babak pertama dibandingkan dengan babak kedua. Faktor yang paling krusial dalam penampilan Arsenal saat ini adalah masalah kedalaman skuad. 8 pemain Arsenal selalu tampil sebagai starter. Martin Odegaard termasuk pemain yang selalu dimainkan Arteta. Dia hanya absen dalam 1 pertandingan. Dari total 990 menit bermain, 4 pemain Arsenal tampil selama 988 menit, 3 pemain 994 menit. Hanya 13 pemain yang bermain selama 200 menit. Sementara sebagian besar pemain pengganti tidak digunakan Arteta. Kurangnya kedalaman skuad bisa membuat Arsenal mengulang kehancuran pada musim lalu. Pada musim 2021-2022 mimpi Arsenal ke Liga Champions pupus usai kalah 0-2 dari Newcastle United. Problem tersebut seperti menunjukkan Mikel Arteta kurang pintar dalam seni mengistirahatkan dan merotasi pemain.